Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinanda dengan NIM 060123240. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas lokal, identitas nasional, dan globalisasi. Baiklah, jangan lupa terus disimak ya videonya. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identitas lokal adalah ciri khas yang membuat suatu daerah atau komunitas unik dan berbeda dari yang lain. Ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, tradisi, bahasa, pakaian, makanan, dan cara hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mengapa identitas lokal itu penting? Karena dengan mempertahankan dan menghargai identitas lokal, kita bisa memperkuat kebinekaan atau keragaman yang ada di Indonesia. Kebinekaan inilah yang membuat negara kita kaya akan budaya dan tradisi. Di tengah arus globalisasi di mana informasi dan budaya asing masuk, identitas lokal membantu kita tetap ingat dan bangga dengan asal-usul kita. Ini juga mencegah hilangnya warisan budaya yang berharga, karena jika kita tidak menjaga tradisi kita, lama-kelamaan tradisi tersebut bisa terlupakan dan hilang. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang identitas nasional. Jadi, identitas nasional adalah ciri-ciri yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia merasa satu kesatuan. Ini mencakup nilai-nilai, simbol, sejarah, budaya, bahasa, dan norma-norma yang membentuk kita sebagai bangsa. Jadi, identitas nasional itu penting karena identitas nasional mengingatkan kita tentang siapa yang sebenarnya sebagai putra dan putri bangsa Indonesia. Dengan memahami identitas nasional, kita bisa mengetahui dari mana kita berasal dan apa tujuan kita ke depan sebagai suatu bangsa. Misalnya, salah satu bagian dari identitas nasional kita adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara kita. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup kita sebagai bangsa seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Nah, identitas nasional juga terlihat dalam bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Semua ini adalah simbol yang mengikat kita bersama sebagai satu bangsa meskipun kita berasal dari berbagai latar belakang budaya dan daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan kita memahami dan menghargai identitas nasional, kita bisa lebih kuat dan bersatu dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia. Ini membantu kita menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita serta memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang kita miliki tetap hidup dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi, identitas nasional bukan hanya tentang rasa bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga tanggung jawab untuk kita terus menjaga dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta berkontribusi positif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi identitas nasional secara sosial adalah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat mengenai identitas dan karakteristik khas dari negara atau bangsa mereka. Artinya, ini adalah rasa kebangsaan dan persatuan yang kita rasakan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Identitas nasional ini juga membentuk melalui proses sosial yang melibatkan berbagai faktor penting. Mari kita lihat faktor tersebut satu persatu. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah adalah salah satu bentuk faktor utama yang membentuk identitas nasional kita. Peristiwa-peristiwa penting seperti perjuangan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan kisah-kisah para pahlawan nasional adalah bagian dari cerita kolektif yang kita bagikan sebagai bangsa Indonesia. Sejarah ini membantu kita memahami asal-usul kita dan memperkuat rasa kebangsaan kita sebagai orang Indonesia. Yang kedua adalah budaya. Budaya mencakup segala sesuatu mulai dari seni, musik, tarian, hingga adat istiadat yang ada di Indonesia. Misalnya batik yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, tarian kecak dari Bali, dan berbagai festival adat yang diadakan di seluruh Nusantara. Budaya ini mencerminkan keragaman kita dan menjadi bagian penting dari identitas nasional.
Yang ketiga ada agama. Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Agama ini juga berkontribusi pada identitas nasional kita. Kita merayakan berbagai hari besar agama bersama-sama seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak. Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama adalah bagian dari identitas kita. Yang keempat adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari bahasa persatuan kita. Meskipun kita memiliki banyak bahasa daerah, bahasa Indonesia mungkin kita berkomunikasi dan memahaminya satu sama lain. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah alat penting dalam membangun kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Kelima, tradisi. Tradisi-tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi juga membentuk identitas nasional kita. Tradisi ini bisa berupa upacara adat, pakaian tradisional, atau cara-cara tertentu yang merayakan sesuatu. Misalnya tradisi mudik saat lebaran atau perayaan hari kemerdekaan dengan berbagai lomba dan upacara bendera di sekolah-sekolah. Jadi, identitas nasional sebagai kesadaran kolektif ini membantu kita merasa sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini memberikan kita rasa kebanggaan, kebersamaan, dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghargai faktor-faktor yang membentuk identitas nasional, kita bisa lebih kuat menghadapi tantangan dan lebih bersatu dalam membangun masa depan yang lebih baik. Yang kedua, saya akan membahas tentang identitas nasional secara aspek politik. Nah, jadi identitas nasional secara politik adalah alat yang sangat penting untuk membangun dan mempertahankan negara. Ini membantu memperkuat legitimasi pemerintah, memastikan kesatuan dan keutuhan negara, serta mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan memahami dan menghargai identitas nasional ini, kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik dan lebih berkontribusi positif untuk masa depan Indonesia. Fungsi identitas nasional adalah untuk mewujudkan nasionalisme masyarakat. Nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap negara kita. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, kita semua merasakan menjadi bagian dari satu kesatuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Misalnya, ketika kita merayakan hari kemerdekaan dengan upacara bendera dan mengenang jasa para pahlawan, kita merasakan semangat nasionalisme itu. Selain itu, identitas nasional juga berperan dalam mengukuhkan jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah karakter dan pribadi yang unik dari bangsa kita. Kita sangat penting untuk menjaga keutuhan hidup bangsa. Ketika kita memahami dan menghargai identitas nasional kita lebih mampu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Contohnya, meskipun kita memiliki berbagai suku dan agama, kita tetap bisa hidup rukun karena kita semua bangsa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses di mana berbagai aspek kehidupan seperti informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi menyebar ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang ciri-ciri globalisasi. Salah satu ciri utama globalisasi adalah kemudahan berkomunikasi antar negara. Bagaimana bisa gitu? Mari kita lihat penyebabnya. Kemajuan teknologi memainkan peran besar dalam globalisasi. Teknologi yang paling mempengaruhi adalah internet. Dahulu, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang lain, negara lain, kita harus mengirimkan surat yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Sekarang, dengan adanya internet, kita bisa mengirim pesan instan melalui email atau aplikasi chat, dan pesan itu akan sampai dalam waktu hitungan detik. Internet memungkinkan kita untuk melakukan panggilan video, mengirim gambar, dan berbagai informasi, dan bahkan bekerja sama dengan proyek tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi, kemudahan berkomunikasi antara negara yang kita rasakan saat ini adalah salah satu ciri khas globalisasi yang mendorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi internet. Pertanyaannya, mengapa terjadi krisis identitas nasional? Bagaimana saudara mengatasinya? Langsung saja kita jawab.
Krisis identitas nasional adalah fenomena kompleks yang terjadi ketika suatu negara atau masyarakat mengalami kebingungan atau keraguan dalam memahami dan mengartikan esensi dari identitas kolektif mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi tentang nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang menjadi pondasi kebangsaan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, krisis identitas nasional seringkali muncul dalam wacana mengenai globalisasi, modernisasi, serta tantangan pluralitas budaya dan agama yang semakin kompleks. Krisis identitas nasional dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik sebuah negara. Di Indonesia misalnya, ketidakjelasan mengenai identitas nasional dapat memperburuk polarisasi sosial, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta menghalangi upaya untuk membangun kesatuan nasional yang kokoh di tengah keanekaragaman budaya dan etnis. Krisis identitas nasional yang pertama adalah globalisasi dan modernisasi. Proses globalisasi yang mempercepat pertukaran budaya dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia seringkali menyebabkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai tradisional atau lokal. Masyarakat merasa terancam kehilangan jati diri budaya mereka sendiri dalam arus global yang dominan. Yang kedua, kurangnya pendidikan kebangsaan yang efektif. Pendidikan formal seringkali gagal dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kesadaran akan identitas nasional. Kurikulum yang tidak memadai dalam mengajarkan sejarah dan budaya lokal dapat menyebabkan generasi muda kehilangan ikatan emosi dan intelektual dengan warisan budaya mereka. Yang tiga, ketidakadilan politik. Konflik politik internal dan perubahan rezim dapat merusak konsensus nasional tentang identitas yang dibangun dari sejarah dan pengalaman bersama. Politisasi identitas juga seringkali memicu pertentangan antara kelompok-kelompok etnis atau agama di dalam masyarakat. Strategi mengatasi krisis identitas nasional. Untuk mengatasi krisis identitas nasional dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara pendidikan, kebijakan publik, serta pembangunan sosial. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan. Memperkuat pendidikan kebangsaan. Reformasi kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa sejarah nasional dan nilai-nilai kebangsaan diajarkan secara komprehensif dan menyeluruh di semua tingkat pendidikan. Hal ini tidak hanya mencakup fakta-fakta sejarah, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kebangsaan. 2. Promosi budaya lokal dan kebangsaan melalui media massa, seni, dan budaya, serta kegiatan komunikasi lokal. Masyarakat perlu didorong untuk menghargai dan mempromosikan budaya lokal mereka sebagai bagian integral dari identitas nasional yang lebih luas. Ini dapat mengurangi ancaman homogenisasi budaya oleh globalisasi. 3. Penguatan dialog antar budaya dan toleransi, mendorong dialog yang konstruktif antara kelompok-kelompok etnis, agama, dan budaya untuk membangun pengertian dan penghargaan bersama atas perbedaan. Inisiatif ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosial, pendidikan multikultural, dan pembentukan jaringan kerja antar budaya. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.